Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini adalah pagi yang menyenangkan, pagi cerah ceria bagi kita pengusaha toko bahan bangunan. Pagi ini kemarin itu saya mendapatkan amanah untuk membimbing toko dengan modal kecil, teman-teman. Dengan modal 50 juta. Apakah bisa dengan modal 50 juta kita membuat toko bahan bangunan, Pak? Biasanya saya membimbing toko itu dari puluhan yang saya bimbing, itu biasanya modalnya di atas 150 juta. Nah, ini kemarin saya mendapatkan amanah, itu merupakan tantangan juga bagi saya, teman-teman. Tantangan bagi saya supaya bagaimana caranya membimbing toko itu tidak hanya toko yang besar, tidak hanya yang modal tebel. Itu saya coba kemarin itu saya reng-reng dari uang 50 itu supaya mendapatkan barang-barang toko bahan bangunan itu yang lengkap dalam artian semua item ada meskipun stoknya sedikit-sedikit. Dari yang saya analisa dan saya pelajari itu saya mendapatkan gambaran, insya Allah uang 50 juta itu masih cukup, bisa ternyata. Asalkan ya itu tadi, modalnya itu stoknya nggak terlalu banyak. Caranya bagaimana? Caranya itu kita harus rajin, teman-teman. Maksudnya kita harus rajin itu, kita kalau kalah modal, kita harus rajin memang. Kalau bisa itu setiap hari atau mungkin 2 hari sekali kulaan, teman-teman. Karena apa? Karena memang stoknya sedikit. Barang-barang yang kita stok itu sedikit gitu, teman-teman. Tapi bisa berjalan. Yang penting kan berjalan dulu. Nanti kalau memang sudah berjalan dan penjualan sudah agak lumayan, sudah normal, sudah banter, kita tinggal menambah stok-stok saja. Dari 50 juta saya bisa mendapatkan sekitar hampir 700 item barang. 700 item barang dengan stok yang sedikit-sedikit. Contohnya yang kemarin saya review itu, saya teliti atau saya reng-reng itu, teman-teman. Contohnya barang-barang yang basic saja, mulai dari peralatan tukang, cetok, sekrup, cangkul, dan lain-lain. Itu saya kasih stok itu 6. Setelah itu naik ke barang yang basic lagi, amplas, flap disk, diamond well, cutting well, itu saya kasih 6. Setelah itu naik lagi ke engsel, grendel, saya kasih 6. Kalau amplas air, amplas roll itu saya kasih 10. Terus ada lagi yang basic saja, semua masih basic. Kuas saya kasih 6. Kuas seperti ini saya kasih 6. Kuas roll, kuas kuas cat, yang eterna, yang biasa kita kasih 6 semua. Tang catut kita kasih 3. Setelah itu handle pintu kita kasih 2. Terus peralatan tukang cat termasuk seperti ini, kapi, sliper dan lain-lain, kita kasih 6.
Setelah itu ke klemnya pipa, klemnya apa namanya itu, klemnya pipa, klemnya selang itu saya kasih 66. Hand shower, wall shower kita kasih 33. Terus selangnya mesin cuci, input output kita kasih 33. Tarikan laci kita kasih 6666. Terus apa namanya itu, saringan got, afurnya lantai ini kita kasih, semua model kita kasih 3333 dulu. Jadi maksudnya itu gini, maksudnya itu supaya begitu buka dengan modal 50 juta, orang membeli itu tidak kembali teman-teman, tidak kembali dengan tangan hampa. Terus alat-alat teknik kayak obeng, kayak apa namanya itu, tata pahat itu kita kasih saja 333. Ball valve atau apa namanya, stop kran kasih saja 333. Semua ukuran, yang penting semua ukuran ada. Seperti itu teman-teman. Jadi dari uang 50 juta saya bisa mendapatkan sekitar 600 atau 700 item kemarin. Keni-keni ini, keni yang kecil-kecil saya kasih 20 yang kecil-kecil. Yang besar-besar saya kasih 10. Terus apa ini? Kawat loket. Itu harus ada kan? Semuanya kan harus ada itu teman-teman. Terus alat listrik juga seperti itu, saya kasih 6666. Saya apa namanya itu, saklar, stop kontak. Saya kasih 66. Keran itu juga sudah mendapatkan 6 macam keran. Nah, kayak ini sudah dapat, ini saya kasih 333, kabelnya stop kontak. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi saya ingin membimbing, bener-bener ingin membimbing itu supaya yang saya bimbing itu nyaman, meskipun dengan modal sedikit. Karena untuk usaha, untuk berusaha, untuk apa namanya itu, memulai usaha, memang kita tidak bisa mengandalkan modal yang terlalu besar. Kalau hanya tetap mengandalkan modal saja, yang kita inginkan modal besar, setelah itu buka toko besar, itu nanti ya kalau memang ada modalnya. Kalau nggak ada modalnya kita nggak buka-buka. Padahal untuk usaha itu kita tidak menunggu besar, kita tidak menunggu bagus, kita tidak menunggu apa namanya itu, punya toko yang modalnya besar. Kecil pun bisa, yang penting mulai. Nah, untuk menyempurnakan itu nanti sambil jalan. Kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu kesalahan kita, kita tidak tahu kekurangan kita. Kalau kita sudah mulai, nanti pasti meskipun sebesar apapun tidak ada batasnya teman-teman. Untuk membuka toko bahan bangunan itu tidak ada batasan modal. Teman-teman punya modal 1 miliar tetap ada yang kurang. 500 juta tetap ada yang kurang, 200 juta tetap ada yang kurang, 100 juta tetap ada yang kurang. Nah, yang penting mulai dulu. Kalau memang teman-teman ingin usaha, mulai dulu. Kita sempurnakan sambil berjalan. Nah, supaya kita tahu, supaya kita apa namanya itu, tahu kekurangan kita, tahu kelemahan kita, apa barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen di lingkungan kita. Kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu teman-teman. Karena lain tempat itu pasti lain kebutuhan. Lain tempat, lain kebutuhan, lain tempat juga lain keinginan, lain kadang-kadang selera atau apa namanya itu, seleranya konsumen itu di kota dan di desa itu beda-beda. Nah, itu nanti kita analisa sambil berjalan. Kalau sudah berjalan, nanti apa yang dibutuhkan pelan-pelan. Kalau ada tambahan modal lagi, ditambahkan lagi. Kalau belum ada, ya dijalankan. Yang penting istiqomah teman-teman. Yang penting kita itu istiqomah. Setelah itu kita jalani apa yang ada dulu, dan kita syukuri apa yang ada dulu. Kalau hanya mengandalkan menunggu besar, ya nggak bisa mulai teman-teman. Nggak bisa mulai. Nanti setelah itu ya tetap dianalisa, tetap apa namanya itu, dipelajari. Karena untuk belajar itu memang harus yang kecil dulu.
Kalau kita belajar sudah mulai yang besar, ya nanti kita sendiri kalau tidak siap dengan mengelola uang besar, itu malah akibatnya juga bahaya, apalagi uang itu bukan uang kita. Itu teman-teman, atau uang bank ya. Kalau saya daripada besar tapi uang bank lebih baik kecil tapi modal kita sendiri. Tenang teman-teman, nggak panik, nggak apa namanya itu, nggak risau, nggak gundah, seperti itu teman-teman. Ya, video ini saya bikin karena ya itu tadi, saya mendapat tantangan baru untuk menata toko yang modalnya kecil. Saya kasihan teman-teman, karena ingin segera memulai tapi dengan modal itu. Pak, tempat saya sudah ada tapi saya modalnya adanya seperti ini. Kalau saya tolak saya kasihan teman-teman, kasihan, karena sudah ada keinginan. Tapi ya itu tadi, kalau modal kecil pasti omset insya Allah kecil. Tapi kalau ingin modal kecil tapi omsetnya agak besar, ya harus rajin. Harus rajin itu maksudnya ya harus rajin, tenaga kita yang diutamakan, diunggulkan. Ya tiap hari kita mungkin kulak. Tapi kalau bisa ada supplier yang meskipun itu kecil tapi mau melayani. Kalau bisa setiap hari dikirim. Ibaratnya gini, ibaratnya toko kita itu hanya sebagai display saja. Nah, memang biasanya kalau pengambilannya eceran itu agak mahal sedikit. Tapi daripada tidak mulai, dari mahal itu, dari kulak yang mahal itu, kita ngambil margin yang agak tipis. Tapi kalau nanti sudah besar, kita bisa ngambil kolian, ya kuantiti ya teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi pemula-pemula yang ingin memulai. Ya, segerakan dimulai, jangan menunggu modal besar teman-teman. Karena belum tentu modal besar itu langsung berhasil, dan belum tentu modal kecil juga gagal. Nah, semua itu tergantung kita, tergantung rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dalam berusaha. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.